Haleluya. Silakan dulu. Tapi kalau mau berdiri juga nggak apa-apa. Ya, kami benar. Oke. Siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus? Penindasan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siap seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudara yakin saudara lebih dari orang pemenang? Haleluya. Walaupun banyak persoalan, masalah, tantangan, bukan saja bagi pribadi kita, tetapi bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Banyak persoalan, masalah, tantangan terjadi. Tiap hari, satu hari itu kurang lebih dari rumah sakit 30 orang yang mati. Setiap hari. Mari kita berdoa agar supaya jangan ada yang mati lagi. Amin. 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 Dan kita berdoa supaya tidak ada yang mati di gereja ini. Amin. Semuanya harus sehat. Amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Saudara, walaupun persoalan masalah menghantui diri kita, tapi ingat, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berjanji 365 hari Dia berjanji. Jangan kamu takut, aku Allahmu ada beserta dengan kamu. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut dalam hal corona maupun apapun juga terjadi dalam dunia ini. Dunia boleh takut, tetapi kita anak-anak Tuhan memiliki kuasa supranatural daripada Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, kita harus maju terus karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kolose 1 ayat 23. Agar supaya iman kita tetap teguh di dalam diri kita. Kolose 1 ayat 23. Ya, seorang baca. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya. Harus bertekun. Tuhan tidak suruh kita leha-leha. Tuhan juga tidak suruh ya kita santai-santai. Tetapi Tuhan mau agar supaya kita bertekun. Ada pepatah katakan, kalau kita kerja yang sungguh. Haleluya. Kalau kita mau tidur yang sungguh, jangan terus itu apa tuh HP terus sampai tengah malam pun masih HP terus. Ya. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan dan diri kita pun harus taat dan harus menjalani sesuai apa yang Tuhan sudah nyatakan dan bahkan Tuhan sudah atur di dalam diri kita. Kalau masalah tidur yang sungguh supaya jangan sakit. Amin. Kalau orang yang kurang tidur, hati-hati, bisa masuk angin,
ya bisa ya segala macam penyakit ada. Tetapi saudaraku, Tuhan sudah menetapkan segala waktu bagi kami, kita. Baik waktu siang, kita kerja sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Makan juga harus makan sungguh-sungguh tepat waktu. Halo? Semuanya itu harus bersungguh-sungguh. Sudah diatur. Harus bersungguh-sungguh. Makan harus bersungguh-sungguh. Saya kalau seringkali saya juga ya makan tidak bersungguh-sungguh, yang ngomel itu nenek-nenek di rumah. Haleluya. Sampai kemarin dia pergi saja dia harus telepon. Itu udah minum belum itu ini segala macam tuh. Ya sudah. Jadi segala sesuatu harus bersungguh-sungguh. Kita harus memperhatikan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, rumah Allah. Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus jaga tubuh ini. Jangan sampai kita ini akhirnya menyia-nyiakan tubuh ini. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Allah. Haleluya. Kalau kita rumah Allah, berarti kita harus bersungguh-sungguh untuk menjaga rumah Allah ini. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? 1 Korintus 3 ayat 16, coba baca itu. Haleluya. Saudara bersobat. Tiga ayat 16. Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa Roh Allah kamu ada di dalam kamu. Terus 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, jika ada orang yang membinasakan bait Allah itu, Allah akan membinasakan dia. Allah juga akan membinasakan dia. Waduh, bahaya itu saudara. Sebab bait Allah adalah kudus. Bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah itu adalah kamu sendiri. Haleluya. Pegang itu ayat. Kita harus meyakini dan tahu persis bahwa diri kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Gereja ini hanya fisik di dunia, tetapi bait Allah yang sesungguhnya bukan ada di mana? Di Yerusalem sana atau ada di Mekah sana. Bait Allah itu ada di dalam diri kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita betul-betul harus jaga yang bait Allah. Jangan suka merusak bait Allah ini. Merusak dengan apa? Rokok. Lagi merokok, langsung Roh Kudus itu dalam hati. Hidup dia batuk-batuk. Siapa yang tanggung jawab? Dia batuk-batuk. Akhirnya banyak asap di dalamnya. Terus langsung dia keluar. Siapa yang tanggung jawab? Jangan rusakkan bait Roh Kudus ini, rumah Allah. Tuhan mau Allah supaya kita jaga bait Allah ini sungguh-sungguh. Saudara Ali, rumah Allah, dirimu adalah rumah Allah. Bukan di masjid itu, bukan di gereja, di dalam dirimu itu rumah Allah. Maksud kita jaga itu. Jangan berganti diri kita ini, saudara. Barang siapa mau rusak rumah baikku, aku juga akan merusakkan dia. Itu bahaya, saudara. Jangan sampai Allah merusak dulu, baru kita nyaho, saudara. Ada minta ampun. Tuhan akhirnya bawa ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat sudah kau datang kepada Tuhan. Jangan sampai bertobat, jangan sampai belum bertobat Tuhan aja. Jiwil saya baru dijiwil. Anak bandel. Ya, jangan sampai Tuhan bikin.
lebih baik yang terjadi, mari kita mohon tobat. Amin. Haleluya. Harus bertekun di dalam iman. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Akan sebab barang siapa bertelinga apa? Hendaklah ia Dengar. haleluya. Kalau kulit nggak bisa dengar. Nah, iman timbul daripada pendengaran akan firman. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Seorang baca cepat kita pulang. Mau pulang saudara? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan pendengaran oleh Firman Kristus. firman Kristus. Jadi Tuhan mau agar supaya kita selalu harus mau mendengar akan firman Allah. Haleluya. Oleh sebab itu hari Minggu harus datang dan dengar firman Tuhan. Amin. Di rumah harus dengar dan baca dan dengar. Ya, dengar suaranya sendiri sehingga menyantol di dalam pikiran dan hati itu maksud dan tujuan. Firman itu timbul daripada pendengaran akan firman. Supaya apa saudara? Iman kita itu semakin hari semakin tebal, semakin hari semakin kuat. Ada orang yang dengar firman Allah, ya baru 15 menit udah loyo sudah. Aduh, pendeta ngomongnya ngalor ngidul kemana? Pusing kok dengar firman. Ingat, firman itu timbul dari iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Tersebut firman Allah itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan Allah mau akan supaya kita harus betul-betul benar mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa bertelinga hendaklah ia apa? Mendengar. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan? Allah ada bersama dengan orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia pasti akan ketemu Dia. Dan ingat, saudara naik motor, kira-kira saudara bisa berpikir tidak? Naik motor, banyak orang yang naik motor akhirnya kecelakaan. Tetapi bagi anak Tuhan, Tuhan melindungi dia. Amin. Ada firman-Nya tidak? Ada firman-Nya tidak? Mana ayatnya? Mazmur berapa? Ya, coba buka Mazmur. Mazmur 100. Saudara cari Mazmur. 120. 91. Coba baca. Dalam lindungan Allah orang yang hidup dalam lindungan yang mati dan bermalam dalam naungan yang kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, aku yang percaya. Mulai ayat 11 ini. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ayat 10, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanganmu supaya kakimu jangan terhantam
bergantung kepada batu, singa dan ular tedung akan kulangkai, engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membendenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Haleluya. 121 ayat 7. Coba. 121 ayat 7. 121 ayat 7. Ya. Tuhan akan menjaga engkau Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. terhadap segala apa? Kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga apa? Nyawamu. Dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Baik 91, baik 121 ayat 7 dan seterusnya, saudaraku, Tuhan menjaga nyawamu. Amin. Engkau anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti menjaga hidupmu. Haleluya. Biarpun sakit, tetapi sakit itu tidak membawa maut kepadamu, karena Tuhan ada menjagamu. Haleluya. Contohnya saya, saudara. Orang semua hamba Tuhan, mereka sudah gemetar ini. Ya, ketua kita yang sakit di rumah sakit. Bagaimana caranya agar supaya ya kita berdoa? Saya di rumah sakit tenang-tenang saja, saudara. Ya, suster datang periksa, dia periksa saya. Dokter periksa, bagus. Malah bercanda-bercanda kita. Haleluya. Jadi luar biasa. Ya, luar biasa. Kita di rumah sakit biasa-biasa saja, karena ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Kita sakit di rumah, tenang. Yesus ada di situ dan dia tahu persis apa yang kita sebentar alami. Sebab di balik semuanya itu ada sesuatu berkat yang Tuhan akan berikan. Dan kau akan menerima yang secara dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya, silakan yang sudah dapat, silakan. Ibrani 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. 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 Orang yang bersungguh-sungguh mencari Allah, apa katanya? Apa? Mencari Dia. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Allah, bagaimana? Itu ayatnya itu. Tapi yang ada. Ayat berapa? Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekarang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan nggak gampang, saudara, nggak sia-sia. Tidak, sekali lagi saya katakan, tidak sia-sia engkau mencari Allah. Tidak sia-sia engkau datang beribadah kepada Tuhan. Enggak sia-sia. Ada nilai tambah, bahkan ada berkat tersendiri orang yang mencari Allah. Haleluya. Tidak sia-sia. Jadi ada
Ngapain gue pergi ke gereja sia-sia aja. Mendingan gue tidur enak di rumah. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Allah mau ada supaya kita sungguh-sungguh mencari Allah. Haleluya. Itu indah, saudara. Itu indah. Itu kan. Kita harus mau mendengar, harus mau bertekun. Tadi sudah kita harus bertekun, sudah tadi Roma 10 ayat 17 dan Ibrani 11 ayat 6. Sekarang kita harus mau sungguh-sungguh mendengar akan firman Kristus. Haleluya. Saudara mau sungguh-sungguh mendengar firman Kristus? Kenapa kita harus mau mendengar firman Kristus? Karena 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat 13. Apa katanya? Baca 1, 2, 3. Sementara itu sampai kita bertekunlah membaca kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Membangun dan mengajar. Tekun dalam membaca apa? Kitab suci. Tekun dalam mendengar firman Tuhan. Dalam mendengar dan mengajar. Oh, haleluya. Jangan kita hanya datang duduk dengar dan selesai pulang. Anggota DPR. Oh, anggota DPR datang duit. Hah? Anggota DPR apa? Datang duduk. Datang duduk. Pulang bawa duit. Datang duduk tidur terus pulang bawa duit. Jangan seperti itu. Akhirnya nggak ada apa-apa yang terjadi. Akhirnya corona semua nonton. Kasihan itu Jokowi. Malam-malam dia pergi harus ketok-ketok pintu orang untuk bagi sembako. Jokowi presiden. Saudaraku, terus yang lain di mana? Tidur. Aku corona. Kok presiden gak takut? Presiden disuntik 2 kali. Ya. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16. Kenapa sampai kita harus mendengar firman Tuhan yang betul-betul, yang sungguh-sungguh? 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Amin. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu betul-betul mantap, sungguh indah. Kenapa? Karena mendidik orang dalam segala berbuat kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu perlu kita baca, kita dengar, dan perlu kita simak dalam kehidupan kita, lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku,
setan selalu menggunakan setiap sarana untuk mencegah setiap manusia memperoleh pengertian pengetahuan mengenai Alkitab. Ingat, setan selalu mencari jalan agar supaya manusia tidak dapat mengenal kebenaran firman Allah itu. Bagaimana setan mencari cara? Yaitu dia mulai mempengaruhi manusia untuk jauh daripada malas membaca firman, malas mendengarkan firman Tuhan, malas untuk mau tahu akan firman Tuhan, kebenaran, sehingga akhirnya mereka kejeblos, manusia itu kejeblos di dalam dosa dan terus menerus dalam dosa. Allah tidak mau itu. Itulah pekerjaan setan. Iblis hanya datang mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Ingat, iblis hanya datang membunuh, mencuri, dan membinasakan manusia. Tapi firman Tuhan katakan, aku datang agar supaya mereka itu memperoleh kehidupan dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 10. Hanya mereka yang telah membentengi pikiran dengan kebenaran firman Allah yang akan melewati tantangan besar. Jadi kita harus membentengi pikiran, hati, perasaan kita. Haleluya. Supaya kita memperoleh kemenangan. Ya, kita kembali lagi ke ayat yang ke Roma 8 itu, ayat yang ke 35, 37, kamu lebih dari pemenang. Bagaimana kita bisa menang? Kita sendiri tidak mau membentengi diri kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu perlu tiap-tiap hari kita bentengi diri kita dengan firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Haleluya. Allah miliki umat yang pertahankan firman Allah sebagai standar atau doktrin atau pengajaran dan dasar dari segala pembaharuan. Mana kenapa anak-anak itu keluar? Lain kali nggak boleh keluar. Kaki masuk. Allah miliki umat yang pertahankan firman Allah sebagai standar doktrin atau pengajaran dan dasar dari segala pembaharuan. Allah mau supaya kita harus mengikuti pengajaran yang betul tentang firman, sehingga kita memiliki firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Allah memberitakan firman Allah supaya kita menjadi terbiasa dengan ajaran-ajarannya dan mengetahui apa yang Ia tuntut dari kita. Apa yang Tuhan tuntut dari kita? Ketaatan. Apalagi? Tekun. Terus kedua, terus berikut apa lagi? Disiplin. Terus? Sabar, panjang sabar, panjang kasih. Terus? Kemurahan. Kelemah lembutan. Allah mau agar supaya kita memiliki semuanya itu. Amin. Haleluya. Nanti minggu depan kita akan dengar
bagaimana Roh Kudus menuntun bibir kita ini. Banyak emak-emak suka apa saudara? Banyak emak-emak suka belajar apa sama anak? Kok setan lo, goblok lo. Hari ke emak-emak ya. Tapi nggak ada di sini, di sana. Sama di depan. Di rumah. Ada dapur kayak. Bapak-bapak tuh kalau gaya gini. Kamu ya anak atau diuntung. Bapak-bapak itu benar ya namanya. Ya kan benar namanya. Tuh, itu udah benar. Nanti minggu depan baru kita dengar. Kalau ada bapak harus ada versi bapak-bapak juga dong, jangan mamanya doang. Ya itu Kalau mama itu suka cerewet. Kalau bapak-bapak itu diam. Enggak juga ya. Mintalah. Pelajaran firman Allah dengan tekun tiap hari menjadikan kita apa? Tenang. Kita pelajari firman Allah tiap hari, maka jadikanlah kita tenang. Haleluya. Saudara, Ibu Gembala di sini setiap hari itu kasih lagi apa? Kasih lagi apa itu? Renungan, pagi, siang, sore, malam kasih renungan, terus renungan. Kalau saudara baca apa enggak? Enggak baca kan? Kadang baca, kadang enggak kan? Saya ulangi lagi saudara. Iya. Apalagi saya. Jangan buka lagi. Belajar firman Allah dengan tekun. Belajar firman Allah dengan tekun. Setiap hari menjadikan kita tenang. Amin. Saudara mau tenang? Pelajari firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mintalah tuntunan Roh Kudus dan hikmat Allah dalam Anda mempelajari firman Tuhan. Amin. Sehingga pengertian firman itu mendalam dalam diri saudara. Haleluya. Saudara ada Alkitab di rumah? Ada? Baca itu firman Tuhan. Kemarin saya kasih satu firman Alkitab untuk saudara Alia. Baca itu. Sudah baca sampai di mana? Oh, pakai HP aja. Buka firman itu supaya saudara bisa ini. Yang bagus itu dikasih tanda, sehingga itu ingat terus. Ya, pakai HP belum tentu sebentar lagi hilang. Ya kan? Tetap teguh. Allah mau agar supaya kita tetap teguh. Amin. Saudara mau teguh? Amin. Tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Allah sangat tidak mau agar supaya kita digeser dari pengharapan Injil. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Sebentar lagi sudah selesai. Tenang aja. Kita hanya 5 menit lagi. Kalau cepat baca kita cepat pulang. Kalau enggak ya sudah. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Yakobus 1 sudah ada Pak? Ya baca. Yang bilang amin baca. 1 ayat 2, 3 dan 4 ya. iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Dan Terus biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, amin. Terus supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
kita itu hal biasa, amin. Hal biasa. Itu katakan anggap saja apa? Kebahagiaan. Bagaimana kita dalam pencernaan kok kita bisa bahagia? Kira-kira masuk akal nggak? Halo? Anda lagi sakit, kira-kira bisa bahagia nggak? Nah? Nggak bisa ya? Kok gue sakit begini, Tuhan lu ada di mana sih? Pernyataannya begitu. Tuhan lu ada di mana sih? Kok gue bisa jadi sakit begini? Terus Tuhan katakan, Tuhan tertawa dari langit. Hahaha. Makanya lu jangan begadang. Makanya lu jangan merokok aja lu. Makanya lu jangan minum-minum terus. Ya minum air sih boleh. Itu minum air yang sudah terkontaminasi dengan apa itu? Kalau dibakar nyala itu sopi. Tahu sopi saudara? Tahu. Semua orang perlu ini. Itu sopi. Itu arak putih. Kalau dibakar tuh nyala. Ciu masih belum. Kalah. Ambon. Kopi Ambon. Sisa. Itu dari ini namanya buah Tua. Ya, buah. Wah itu pohon tua itu. Jadi saudara, orang di sana kalau mereka potong padi itu hati dan jantung dan semua paru-paru itu dimasak, baru lagi makan itu pakai tua itu minum sampai mabuk tidur di pinggir jalan. Iya, kan di pinggir jalan. Ya itu Ya, betul. sama